Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan untuk segala hal yang baik yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami memuji Tuhan. Kami datang kepadamu sore ini, kami bersama-sama menundukkan hati kami, menundukkan diri kami, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa mencari wajah Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya jam doa pada sore malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk memulai ibadah jam doa kita pada sore hari ini, kita angkat satu buah pujian, Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat
Sekarang kita mau masuk ke saat firman Tuhan. Kita mau angkat satu buah pujian, pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan
kasih-Mu. Baik, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh datang kepada Tuhan seperti rusa yang haus, rindu akan airan sungai, akan aliran air hidup yang dari Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati persekutuan doa kami, dan ketika kami merenungkan firman-Mu Tuhan yang menyingkapkan kebenaran-kebenaran supaya sungguh kami boleh hidup di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 143 ayat 1 sampai yang ke-12. Mazmur 143 ayat 1 sampai yang ke-12. Mari kita menyimak ayat-ayat ini. Saya ingin membaca dari Alkitab. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak Mazmur 143 ya. Doa minta pertolongan dan pengajaran, ini Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah. Menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Menempatkan semangatku lemah lesu dalam diriku. Hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, ayat 7. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu lah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamu aku berteduh. Ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu. Dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Kita melanjutkan pembahasan dari Mazmur 143 ya. Dari kemarin kita belajar Mazmur-Mazmur ini bicara tentang pergumulan Daud, pergumulan pemazmur, menghadapi kesesakan, menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, ada musuh-musuh yang mengancam ya. Pemazmur menyampaikan pergumulan di dalam doanya secara pribadi ya. Dan dia sedang mengungkapkan kesusahannya ya. Dia mengakui segala kesusahan yang dialami
Karena ada orang-orang yang mengancamnya, dan ia datang kepada Tuhan meminta kelepasan atas pergumulannya. Nah, Mazmur ini juga sebenarnya menyatakan sebagai Mazmur pengakuan ya, pengakuan dosa ya. Daud atau pemazmur ini menyatakan dirinya sebagai orang yang berdosa dan telah bertobat dan beroleh keberanian menghampiri kasih setia Tuhan. Ya, hanya karena kasih setia Tuhan. Kalau Tuhan berperkara dan tidak ada kasih setia Tuhan, sungguh itu sesuatu yang menakutkan. Ada dua pokok besar dalam doanya. Permohonan ya, permohonan ini memang ada permohonan kelepasan dari orang yang menyesali dosanya, tapi juga ada permohonan agar Tuhan bertindak berdasarkan kasih setianya. Kita tahu dari Mazmur ini sungguh-sungguh Daud menghadapi pergumulan ya, seperti Mazmur-Mazmur sebelumnya. Nah, mari kita perhatikan ya permohonan Daud ya, yang menyadari ketidakberdayaannya termasuk dosanya di hadapan Tuhan. Daud berdoa, dengarkanlah doaku, ya, dengarkanlah doaku, jawablah aku dalam kesetiaanmu dan demi keadilanmu. Diulang-ulang di dalam ayat yang lain juga, di dalam ayat 8, di dalam ayat 11, demi kesetiaanmu dan demi keadilanmu. Ini bicara tentang kebergantungan Daud ya, bukan karena kebaikannya, bukan karena apa yang dia lakukan, tetapi karena apa yang Tuhan lakukan dan kesetiaan Tuhan. Saat berdoa, Daud mengajukan 3 alasan ya. 3 alasan di bagian awal ini. Pertama, Daud mengakui dirinya sama seperti orang-orang lain. Semua manusia tidak ada yang benar. Semua telah berdosa. Semua telah berdosa. Dan dia berkata, jangan berperkara. Jangan berperkara. Artinya, Daud menyadari kalau dia mengingat dosanya, mengingat kesalahannya, mengingat pelanggarannya. Kalau Tuhan mengingat-ingat dan berperkara dengan Daud, maka tidak ada alasan ya bagi Daud untuk bisa datang kepada Tuhan. Sama seperti manusia yang lain, semua orang sudah berdosa. Daud juga menyadari, tetapi ketika dia mengakui di hadapan Tuhan dan ketika dia bertobat kepada Tuhan, dan dia mengakui ketika ditegur dan diingatkan oleh Tuhan, dia masih punya keberanian untuk menghampiri Tuhan. Karena kasih setianya, karena kasih setia Tuhan. Ya, bukan karena kebaikan Tuhan. Nah, jangan berperkara. Ini ungkapan khusus yang dinyatakan kepada Tuhan. Itu sebabnya Mazmur ini memang digolongkan juga Mazmur pengakuan dosa. Kalau kita mengingat apa yang ditulis di dalam Mazmur 51, ya Daud mengungkapkan banyak hal tentang dirinya yang memang berdosa, yang hancur, yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhan. Dan dia datang kepada Tuhan dengan hancur hati. Ya, dengan hati yang hancur. Jadi Daud kembali mengandalkan kasih setia Tuhan. Ya, jawablah aku di dalam kesetiaanmu dan dalam keadilanmu. Ya, kita tahu bahwa kesetiaan dan keadilan dapat bertemu di dalam Kristus ya, di dalam Kristus. Dan Daud pada waktu itu ya pasti melihat secara iman bagaimana Tuhan menyatakan belas kasihannya, bukan semata-mata keadilannya. Kalau keadilan, ya dia mendapatkan hukuman, tetapi karena kesetiaan Tuhan, ya Tuhan melihat kebaikan.
Tetapi di sini ada yang penting, karena pertobatannya ia yakin akan kasih setia dan keadilannya akan bertindak, karena Allah berlimpah dengan anugerah. Nah, ini hal yang penting untuk kita renungkan ya. Nah, kedua, ia menyatakan keluhan ya, suatu penganiayaan yang sengit, dikejar, dicampakkan, dibuat tinggal dalam gelap seperti dalam maut. Itu di dalam ayat 3 dan ayat 4 sangat jelas dikatakan, sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ya, orang yang sudah tidak berdaya, sudah lama mati, ya, semangatnya lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku, semangatku lemah lesu dalam diriku. Saudara, ini keluhan yang menyatakan pergumulan Daud ya. Dia sebenarnya belum benar-benar mati karena apa yang dinyatakan, sebab musuh telah mengejar. Jadi dia dikejar-kejar musuh, dia diincar ya, akan dibunuh ya, dikejar. Tetapi kalau kita membayangkan ya, dalam proses pengejaran yang terus-menerus ya, kita bisa membaca di dalam kitab Samuel pada waktu Daud mengalami pelarian dan pengejaran, kita bisa membayangkan ya, habis lenyap tenaganya ya, dan dikatakan sungguh semangatku lemah letih ya, lemah letih lesu dalam diriku ya, hatiku tertegun. Dan ini pergumulan yang tidak mudah dan hanya Tuhan yang bisa menguatkan dan memulihkan. Dan itu terbukti di dalam bagian yang ketiga, ketika pemazmur mengingat perbuatan-perbuatan Allah yang perkasa di masa lalu, ia mendapat keberanian untuk meminta penyataan-penyataan kuasa Allah lebih jauh, kuasa Tuhan lebih jauh. Ia datang kepada Tuhan dengan kesungguhan dan kehausan untuk dipuaskan. Dikatakan ayat 6, aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus. Saudara, kita bisa membayangkan orang yang berjalan di padang gurun, di dalam kehausan di tanah yang tandus. Satu tetes air sangat berarti ya, tetesan-tetesan air itu sangat berarti. Dan itu adalah satu kehausan yang dalam, ya, kehausan yang luar biasa. Daud menyadari dia memang tidak berdaya, ya. Kalau dia dilayakkan oleh Tuhan karena kesetiaan Tuhan saja, dia sudah hancur hatinya, ya, karena dosanya. Tetapi karena kasih setia Tuhan, dia dilayakkan. Dia sudah menghadapi pengejaran, dia menghadapi penganiayaan yang sengit, dikejar, dan seperti sudah ada di dalam kematian, ya, dalam pengertian semangatnya sudah habis, ya, semangatnya sudah habis, bahkan seperti di tanah yang gersang dan tandus. Tetapi dia melihat karya Tuhan, perbuatan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Tuhan masih dapat bertindak. Itu yang bagian yang kedua yang ingin kita renungkan. Ya, jadi permohonan agar Tuhan bertindak ya, di dalam ayat 7 sampai ayat 12. Nah, sekali lagi Daud mengatakan dalam doanya, jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Jadi kemendesakan, kesegeraan itu sesuatu yang kalau tidak segera maka habislah. Ya, kalau tidak segera maka selesailah. Kalau tidak segera ya sudah tidak ada harapan. Ya, karena dikatakan di dalam ayat 7, sudah habis semangatku, kata Daud. Sudah habis semangatku.
Kalau Tuhan tidak segera menolong, kalau Tuhan tidak segera bertindak, kalau Tuhan tidak segera melakukan, maka habislah, selesailah, tidak ada harapan lagi. Ini satu kemendesakan ketika Daud berdoa, Tuhan jawab segera. Aku datang kepada Tuhan, kepada kasih setia Tuhan. Permohonan Daud memerlukan jawaban segera sebagai ekspresi dari kasih setia Allah dan bimbingan kesetiaan dari Tuhan yang bisa melepaskan. Dia mencari petunjuk Tuhan, mencari kehendak Tuhan, datang kepada kemurahan anugerah Tuhan. Sebagai seorang hamba yang menyesali dosanya, dia merasa pasti bahwa Allah dalam kasih setianya akan bertindak dalam pembalasan yang dilaksanakan. Nah, menarik sekali di dalam ayat ini. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu aku percaya. Ini seperti ratapan pasal 3 ayat 23 sampai 25 ya. Tuhan itu setia ya, kasih setianya selalu baru, selalu baru, selalu baru, selalu baru, diperbarui setiap pagi. Dan Daud juga berdoa, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Kenapa Daud berdoa perdengarkan? Ya, perdengarkan. Kalau kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka kita membuka telinga, membuka diri untuk mendengar. Dan kalau Tuhan berkata, jangan takut. Nah, ini ya, jangan takut. Aku Allahmu. Kepada orang-orang Israel Tuhan berkata, jangan takut, aku Allahmu. Ya, kepada para gembala juga ya, para malaikat sebagai utusan Tuhan, jangan takut. Kalau Tuhan memperdengarkan suaranya, betapa sejuknya ada di dalam hati ya. Kita bersyukur ketika kita datang kepada Tuhan melalui firman-Nya, Tuhan memperdengarkan suaranya. Tuhan memperdengarkan kasih setianya. Tuhan memperdengarkan petunjuk-petunjuknya. Tuhan memperdengarkan nasihat-nasihatnya. Tuhan memperdengarkan kehendak kemurahannya, kasih setianya. Ini sesuatu yang dicari oleh Daud. Dan kita juga seharusnya mencari kasih setia Tuhan. Kita seharusnya mencari Tuhan, mencari firman-Nya, sehingga kita akan dilepaskan. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ayat 9. Padamu aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik menuntun aku di tanah yang rata. Dan ayat 11, ia ada di dalam kesesakan. Tetapi karena rohnya menuntun, melepaskan, maka pemazmur Daud ini merasakan kasih setia Tuhan yang bertindak. Nah, inilah beberapa alasan ya. Tadi kita sudah singgung. Alasan mendesak kenapa Daud berdoa. Sudah habis semangatnya. Tanpa pertolongan Tuhan tidak ada harapan. Dia sudah turun ke liang kubur. Diulangi lagi di dalam ayat ini. Kerinduannya akan bimbingan Tuhan, pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan. Kerinduannya untuk ikut kehendak Tuhan yang bisa melepaskan dari kesesakan. Tuhan dalam kasih setianya dapat bertindak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita merenungkan doa Daud ini, ya kesegeraan ketika Daud menghadapi pergumulan. Karena itu mari kita juga datang kepada Tuhan seperti Daud. Menyadari ketidakberdayaan dan hanya Tuhan yang setia yang mendengar doa-doa kita. Karyanya perlu kita ingat dan juga kasih setianya perlu kita percaya karena Dia akan tetap bertindak. Ketika semangat kita habis, ketika tidak ada harapan, ketika semuanya
hampir-hampir sudah selesai. Tuhan tepat pada waktunya bertindak. Kasih setianya tepat pada waktunya bertindak. Sudah habis Tuhan, sudah habis. Tidak ada harapan, tidak ada jalan, tidak ada solusi. Sudah habis, kata Daud. Tapi akhirnya kasih setia Tuhan yang bertindak. Itulah yang dipercaya oleh Daud. Pelajaran bagi kita bahwa Tuhan berlimpah kasih setia bagi orang yang datang dengan mengakui ya segala dosa dan segala ketidakberdayaannya di hadapan Tuhan. Tuhan yang telah menyatakan perbuatannya akan memuaskan orang yang datang dengan kesungguhan dan kehausan. Tuhan yang setia akan bertindak, menjawab dan memuaskan ya jiwa yang dahaga. Bertindak walaupun kelihatannya pada detik-detik terakhir, tetapi ketika kita melihat Tuhan bertindak, itulah sesuatu yang kita harapkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan saat kita berdoa. Saat kita berdoa seperti Daud. Tuhan, aku datang kepadamu. Jangan berperkara Tuhan. Aku ini sama seperti orang lain. Tidak berdaya. Tidak berdaya. Kalau berhadapan Tuhan dan Tuhan berperkara, kita tidak akan bisa bertahan. Tetapi karena Tuhan menyatakan kasih setianya, maka kita dapat menghadap Tuhan. Mari kita berdoa juga seperti Daud berdoa dalam kehausan. Dalam kehausan seperti tanah yang tandus. Dalam kemendesakan karena sudah habis, sudah tidak ada jalan keluar secara manusia. Hanya Tuhan satu-satunya solusi, hanya Tuhan satu-satunya jalan pertolongan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami seperti Daud, kami mau datang kepada Tuhan. Menyadari ketidakberdayaan kami, dan menyadari kebergantungan kami hanya kepada Tuhan yang dapat memberi solusi. Kami sudah tidak berdaya. Kami menghadapi banyak bahaya. Dan kami sudah kehabisan akal. Kadang-kadang kami menghadapi saat-saat di mana Tuhan ini tidak tahu solusinya. Tetapi kami belajar percaya seperti Daud. Kami belajar mengandalkan Tuhan. Kami belajar mencari kehendak Tuhan. Kami mau datang dengan haus akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.